kegiatan Technical Meeting Visi tahun 2022. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita senandungkan untuk panutan dan junjungan kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ajarannya telah membimbing kita untuk tiada henti meniti jalan kebenaran. Baik Bapak Ibu, agar pertemuan kita hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan membaca ikrar bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Acara pertama kita yakni penyampaian technical meeting oleh panitia visi. Kepada panitia visi kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Fika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang para Bapak Ibu pendamping peserta visi kelima tahun 2022. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Bu Hurin Wardani Fitroti, salah satu panitia visi kelima tahun 2022. Nggih, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen nggih untuk menampilkan petunjuk teknis pada visi kelima tahun ini. Nggih, baik, tampilannya sudah terlihat Bapak Ibu? Nggih, sampun nggih. Nggih, Bapak Ibu, yang pertama ketentuan umum. Kita membahas terlebih dahulu mengenai ketentuan umum visi. Yang pertama, peserta adalah siswa atau pelajar pada jenjang pendidikan sekolah dasar, SD ataupun MI, atau juga bisa santri TPQ atau pondok pesantren dengan usia SDMI, serta menyertakan kartu pelajar atau surat delegasi dari lembaga. Nah, ini kenapa kita memerlukan kartu pelajar atau surat delegasi dari lembaga, karena ini nanti bersangkutan dengan juara umum yang akan diperebutkan oleh lembaga. Ngoten nggih? Kemudian yang kedua, masing-masing lembaga diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu perwakilan pada masing-masing cabang lomba. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mendaftarkan 5 anaknya mengikuti lomba azan, itu dipersilahkan, asalkan satu peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu cabang lomba saja. Kemudian, peserta bukan peraih juara satu pada visi sebelumnya. Jadi untuk peraih juara satu pada visi tahun sebelum-sebelumnya tidak diperbolehkan turut serta di visi kelima. Selanjutnya, peserta wajib mengisi formulir pendaftaran di link yang sudah kami sertakan di Juknis. Ini insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mengisi pendaftaran di link tersebut. Dan pendamping wajib bergabung dalam grup WA yang tertera di form setelah mengisi pendaftaran. Ya, mungkin ada juga beberapa pendamping yang sudah mengisi formulir pendaftaran tetapi belum bergabung di grup WA. Itu nanti bisa konfirmasi ke panitia, ngoten nggih. Nanti panitia juga akan mengecek satu persatu pendamping dari lembaga mana yang belum bergabung di grup WA. Kemudian untuk peserta saat perekaman video, peserta wajib memakai pakaian yang sopan dan rapi. Dan untuk hasil lombanya, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Yaitu untuk ketentuan umum yang harus dipatuhi oleh setiap peserta. Selanjutnya, ini adalah timeline visi kelima tahun 2022. Pendaftarannya sudah kami buka mulai tanggal 20 Oktober dan terakhir sampai 13 November ini untuk semua cabang lomba. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa
setiap cabang lomba ini ada kuotanya. Jadi kalau misalnya sebelum tanggal 13 November itu kuotanya sudah terpenuhi, maka cabang lomba tersebut sudah kami tutup pendaftarannya. Kemudian untuk pengumpulan karyanya bisa dikumpulkan mulai tanggal 1 sampai 13 November 2022. Pengumpulan karyanya ini untuk semua cabang lomba kecuali tahfidz karena tahfidz akan dilaksanakan secara live lewat Zoom meeting. Oke. Kemudian link pengumpulan karya ini juga insya Allah sudah kami tautkan di deskripsi grup WA masing-masing cabang lomba. Dan technical meeting yang sedang kita laksanakan pada hari ini, semua cabang lomba mengikuti technical meeting hari ini, dan pengumuman 5 terbaik itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022. Ini untuk semua cabang lomba. Nah, babak final ini kami khususkan untuk tahfidz saja karena saat babak final itu 5 finalis terbaik tahfidz akan diuji lagi oleh dewan juri lewat Zoom meeting. Kemudian untuk cabang lomba yang lain, 5 finalis terbaik ini videonya akan kami unggah lewat YouTube ataupun Instagram Matsa Surba nanti untuk memperebutkan juara terfavorit. Nah, juara terfavorit ini diambil dari jumlah like ataupun viewers dari video tersebut. Nah, untuk yang juara 1, 2, 3 Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Juara 1, 2, 3 itu penilaiannya berdasarkan pure hasil dari para dewan juri. Oke, jadi yang jumlah likers dan viewers itu hanya untuk memperebutkan juara favorit saja. Dan yang terakhir pengumuman juara visi kelima akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022. Oke, ini kemudian kita tampilkan juga hadiah visi kelima tahun 2022. Untuk juara umum ini akan mendapatkan trofi bergilir. Juara 1 akan mendapatkan trofi, sertifikat, dan beasiswa berupa bebas infak 100% periode inden PPDB 2022-2023 di MTS Surya Buana sebesar 4 juta. Yang juara 2 sama, hanya saja potongan infaknya sebesar 75% dengan nominal 3 juta. Dan yang juara 3 potongan infaknya 50% dengan nominal 50% tersebut nominalnya adalah 2 juta rupiah. Kemudian untuk juara favorit akan mendapatkan trofi dan sertifikat. Selain itu, 5 finalis terbaik dari setiap cabang lomba akan mendapatkan gratis formulir PPDB 2022-2023 di MTS Surya Buana sebesar 200.000. Kemudian ini kami tampilkan untuk ketentuan videonya. Untuk ketentuan videonya, kecuali tahfidz, karena tahfidz tadi seperti yang sudah saya jelaskan, tahfidz dilaksanakan melalui live Zoom meeting. Untuk cabang lomba lain, ketentuan yang pertama, video direkam menggunakan HP atau kamera dengan format landscape, resolusi 720, dan berdurasi maksimal 7 menit. Ini kecuali yang lagu religi, Bapak Ibu. Kalau lagu religi, kalau musiknya memang sudah selesai, monggo sudah bisa diakhiri. Kemudian, peserta mengunggah video di Google Drive masing-masing dengan nama file, nama peserta, spasi, tanda hubung asal SDMI Visi, Matsa Surba Malang. Ini contohnya asal SDMI atau visinya, kemudian visi Matsa Surba Malang dan jenis lombanya. Ini bisa pendamping yang mengunggah di Google Drive masing-masing. Nah, kemudian video yang sudah diunggah tersebut aksesnya dibuka Bapak Ibu, jadi diubah ke setiap orang yang memiliki link, jadi tidak di private. Dan link video yang dikumpulkan ke panitia adalah link video di Google Drive tersebut. Jadi bukan videonya yang dikumpulkan di panitia secara langsung, tetapi link di Google Drive-nya.
Kemudian dari keseluruhan peserta yang mengirimkan video akan diambil 5 terbaik untuk memperebutkan juara favorit ini seperti yang sudah saya singgung tadi. Dan video 5 peserta terbaik dari masing-masing cabang lomba menjadi hak milik MTS Surya Buana Malang. Dan video 5 finalis terbaik tersebut bisa kami unggah di kanal YouTube kami ataupun di Instagram Matsa Surba. Mungkin nanti yang diunggah ke Instagram itu adalah video-video lagu religi. Selanjutnya, peserta diberikan kesempatan untuk mempromosikan video masing-masing ke sosial media pribadi sampai pada tanggal 18 November 2022. Dan yang terakhir, yang sudah saya jelaskan tadi, jumlah likes dan viewers digunakan untuk menentukan juara favorit. Ini kita sudah memasuki di perlombanya. Yang pertama yaitu lomba adzan. Ketentuannya adalah adzan yang dikumandangkan bukan adzan subuh. Nada lagu yang dipakai peserta bebas sesuai keinginan dan kemampuan peserta. Dan suara tidak boleh didubbing, harus suara asli atau suara langsung dan tidak terganggu dengan suara-suara lain. Untuk aspek penilaiannya, yaitu makhraj dan tajwid, pelafalan dan irama, serta penjiwaan dan penghayatan. Yang kedua adalah lomba membaca puisi. Peserta membacakan salah satu puisi yang sudah disediakan oleh panitia dan merekamnya dalam bentuk video. Peserta membawa teks puisi, jadi bukan hafalan Bapak Ibu, karena ini membaca puisi. Kemudian suara juga tidak boleh didubbing, harus suara asli atau langsung. Dan yang terakhir, tidak perlu diiringi musik dan tidak terganggu dengan suara-suara lain. Nah, ini untuk pilihan teks membaca puisi. Yang pertama adalah puisi Ibu karya Gusmus. Yang kedua puisi dari MH Ainun Najib dengan judul 99 untuk Tuhan. Dan Ketika Engkau Bersembahyang karya MH Ainun Najib juga. Aspek penilaiannya yang pertama penghayatan, kedua mimik dan gestur, kemudian artikulasi, dan yang terakhir adalah intonasinya. Lomba yang ketiga yaitu lomba dai. Ini juga sama, suara tidak boleh didubbing, harus suara asli atau langsung dan tidak terganggu dengan suara-suara lain. Kemudian berbeda dengan membaca puisi, lomba dai peserta tidak diperbolehkan membawa teks atau catatan dalam bentuk apapun saat perekaman. Dan saat perekaman video, nanti di belakang siswa disediakan cermin untuk memastikan bahwa siswa tidak membaca teks di belakang kamera. Jadi cerminnya itu nanti bisa menunjukkan bahwa di depan siswa itu tidak ada teks sebagai bahan sontekan. Ngoten nggih? Nah, untuk pilihan tema dai, ini kami menyediakan 3 tema. Yang pertama adalah Birrul Walidain. Yang kedua adalah meneladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pribadi unggul, dan yang terakhir adalah thalabul ilmi. Untuk aspek penilaian dari lomba dai ada 4 aspek. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tema, yang kedua intonasi, yang ketiga adalah ekspresi, dan yang terakhir adalah komunikatif. Untuk lomba selanjutnya yaitu lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran. Ketentuannya, peserta wajib membawakan minimal 3 lagu yang diawali dengan lagu Bayati Qoror dan diakhiri dengan Bayati Penutup. Qiraah atau bacaan yang dimusabaqahkan adalah qiraah Imam Asim, riwayat Hafs Thariqah Satibiyah dengan martabat mujawwad. Untuk materinya, untuk materi makroknya itu kami bebaskan Bapak Ibu, asalkan durasinya tidak melebihi 7 menit. 7 menit itu adalah batas maksimal. Dan suara juga tidak boleh didubbing, harus suara asli atau langsung dan tidak terganggu dengan suara-suara lain. Aspek penilaian dari MTQ yaitu
Dari aspek tajwid nanti 35%, aspek fasoha dan adab itu 35%, dan yang terakhir irama dan suara itu 30%. Lomba yang kelima yakni lomba lagu religi. Nah, lomba lagu religi ini berkategori solo vokal, kemudian wajib ada musik pengiring, bisa menggunakan alat musik atau instrumen musik karaoke. Jadi boleh misalnya pendampingnya yang memainkan instrumen secara langsung saat perekaman, itu juga boleh, atau instrumen musik karaoke yang ada di YouTube itu boleh. Dan dalam menyanyikan lagu, peserta tidak lip sync dan tidak dilakukan mixing suara saat finishing video. Dan video juga direkam menggunakan HP dengan format landscape dan resolusi 720, sama seperti lomba-lomba yang lain. Untuk pilihan lagunya sendiri, ada 4 lagu yang bisa dipilih oleh peserta, salah satunya, yaitu Sepanjang Hidup, lagunya Maher Zain, Padamu Bersujud, lagu dari Afgan, Cahaya Hati, lagu dari Opik, dan yang terakhir lagunya Rosa, yaitu Takkan Berpaling Darimu. Aspek penilaian lagu religi, yaitu ada 5 hal. Yang pertama teknik vokal, kedua improvisasi, kemudian penghayatan lagu, yang keempat gestur atau gerakan tubuh, dan yang terakhir adalah kualitas tampilan video. Oke, dan yang terakhir ini adalah lomba tahfidz juz 30. Ini adalah satu-satunya lomba yang tidak perlu mengirimkan video karena dilaksanakan melalui Zoom. Yang pertama, peserta nanti akan diberikan nomor peserta oleh panitia melalui grup WA pada tanggal 11 November 2022, 1 hari sebelum pelaksanaan babak penyisihan. Kemudian, peserta mengikuti lomba melalui Zoom meeting pada tanggal 12 November pada pukul 8.00 WIB. Ini adalah babak penyisihan, Bapak Ibu. Dan link Zoom meeting akan dibagikan panitia 20 menit sebelum perlombaan berlangsung. Nah, saat peserta sudah gabung di Zoom meeting tersebut, peserta wajib mengubah nama tampilan Zoom dengan nomor peserta dan nama lengkap. Contohnya, nomor pesertanya 01, namanya Ahmad Muhammad. Selanjutnya, peserta lomba dilarang meninggalkan Zoom tanpa seizin panitia. Selanjutnya, peserta dipanggil sesuai nomor urut yang telah ditentukan. Peserta akan memilih paket soal terlebih dahulu sebelum tampil. Jadi nanti panitia akan memberikan paket soal. Nanti peserta bisa memilih paket soal itu. Dan makro yang diujikan yaitu juz 30 atau juz amma. Lama penampilan yaitu maksimal 10 menit. Peserta menjawab pertanyaan dengan jumlah 4 soal. Pertanyaan hanya dapat diulang 1 kali. Lama penampilan untuk setiap pertanyaan yaitu 10 baris standar Al-Quran Utsmani. Selanjutnya, peserta menjawab soal dengan cara mengulang ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri terlebih dahulu, kemudian baru melanjutkan ayat selanjutnya. Peserta memulai membaca diawali dengan ta'awud dan basmalah. Ketika bergantian soal, tidak perlu diawali basmalah. Apabila bel berbunyi 3 kali di soal terakhir, maka peserta menutup bacaan dengan tasdid. Selanjutnya, nanti ada beberapa isyarat bel ketika lomba berlangsung. Bel berbunyi 3 kali, itu berarti tandanya perlombaan dimulai dan juga berakhir. Kalau belnya berbunyi 2 kali, itu menunjukkan pergantian soal. Jika bel berbunyi 1 kali, maka itu tandanya adalah teguran salah. 5 peserta terbaik akan mengikuti babak final melalui Zoom meeting pada tanggal 18 November 2022 dan akan diambil juara 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, teknis final nanti akan disampaikan menyusul setelah dilaksanakan babak penyisihan. Untuk aspek penilaian tahfidz juz 30, ada aspek yang pertama tahfidz, yaitu meliputi kelancaran hafalan dan ketepatan jawaban.
Aspek tajwid ini meliputi makharijul huruf wa sifatuha, ahkamul huruf, dan ahkamul mat. Dan fasoha sebanyak 20% meliputi mura'atul huruf wal harokat, al-waqfu wal ibtida, bacaan miring dan tawallud. Dan yang terakhir sebanyak 10% yaitu aspek irama dan suara. Oke, baik, sekian dari saya Bapak Ibu pendamping untuk penjelasan Juknis Visi kelima tahun 2022. Saya kembalikan ke Bu Vika sebagai MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hurin atas penjelasan Juknis Visi kelima tahun 2022. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini akan ada beberapa termin pertanyaan dengan 3 penanya setiap sesinya. Monggo kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, kami persilakan. Saya Bu. Oke, baik. Ibu Ayuni nggih. Jelas nggih Bu suaranya? Nggih, jelas Ibu. Begini Bu, di ketentuan umum itu tertulis kami harus mengirimkan video melalui Google Drive. Namun di teknik khusus untuk lomba dai, saya lupa itu antara poin 1 atau 2 tertulis untuk mengirimkan file video anak-anak melalui email panitia. Apakah ini perlu atau tidak ya Ibu? Di Juknis yang PDF Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Ayuni. Pertanyaannya kami tampung dulu nggih. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Selanjutnya penanya kedua, monggo kepada Bapak Ibu kami persilakan. Nggih, Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, monggo bisa menyalakan mikrofonnya nggih. Saya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mana dulu ini? Ibu Mutakin nggih. Oh iya, terima kasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya hanya ingin menambahkan dan menyambung dari Ibu yang barusan memberikan pendapatnya. Jadi kebetulan di lomba menyanyi ya, Bu. Jadi mungkin itu di ketetapan yang saya baca di PDF-nya juga itu kan ada selain video itu juga mengirimkan apa namanya mengirimkan apa istilahnya harus di-upload di media sosial apa dan sebagainya. Ini hanya masukan ya, mungkin diterima atau enggak, simple saja. Mungkin kalau nanti sudah kita mengirimkan videonya, para peserta ini sudah mengirimkan videonya, apakah tidak lebih ini dari panitia dari Matsusarba ini yang buka akun di IG, misalkan khusus untuk event ini, untuk visi 2022, jadi nanti di-upload di situ semua. Jadi kami ini pesertanya ini saja yang nanti, karena kan di situ kalau tidak salah ada poin bahwa nanti peserta favorit itu adalah yang mendapatkan like terbanyak. Jadi mohon maaf juga kan biasanya anak-anak ini kan tidak semuanya juga punya akun medsos yang pribadi sendiri gitu, biasanya dengan orang tuanya, dan orang tuanya juga terkadang akunnya harus di private, ada yang ini dan sebagainya. Ini hanya masukan saja Bu, jadi mungkin nanti kalau misalkan harus ada poin yang memang
harus diinikan di medsos masukannya, alangkah lebih baiknya panitia apakah tidak membuka akun khusus untuk kegiatan visi 2022 ini, kemudian mungkin diupload di situ. Jadi tugas kami hanya nanti mungkin membagikan link dari misalkan IG, misalkan diupload di IG, nanti kami untuk memperbanyak ini monggo di like dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin seperti itu saja untuk ininya. Terima kasih. Mungkin nanti selanjutnya mungkin ini lagi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Mutakin atas pertanyaannya. Monggo untuk penanya ketiga, monggo kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya. Saya Ibu mau bertanya. Oke, ngapunten tadi Bapak Abdurrahman terlebih dahulu. Liane. Oke, Bapak Abdurrahman, monggo kepada Bapak Abdurrahman terlebih dahulu. Saya Ibu, saya ibunya Abdurrahman anak saya. Nggih. Oh, nggih, baik Ibu. Nggih. Yang untuk kafe tadi Ibu, apakah anak-anak ini harus surat 30 surat ini harus hafal semua atau gimana nggih? Apakah semuanya harus dihafal atau cuma beberapa saja? Nggih. Sampun ngoten mawon. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu untuk dijawab oleh penanggung jawab dari setiap cabang lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngomong. Nggih, Bapak Ibu pendamping, terima kasih atas pertanyaannya. Saya membantu menjawab untuk pertanyaan yang pertama, nggih. Apakah perlu mengirim lewat email panitia? Jawabannya tidak perlu, Bapak Ibu, nggih. Jadi pengumpulannya itu seluruhnya ada di Google Form. Di Google Form yang sudah kami cantumkan di deskripsi grup WA masing-masing. Nah, Google Form itu nanti Bapak Ibu mengirimkan link Google Drive, link video Google Drive yang sudah jenengan unggah. Jadi videonya itu jenengan unggah dulu di Google Drive, baru nanti link Google Drive-nya jenengan kumpulkan. Insya Allah nanti kalau misalnya Bapak Ibu pendamping ada yang kesulitan, nanti kami bisa membantu untuk memberikan video tutorialnya. Ngoten nggih. Dan yang kedua, apakah yang mengunggah di media sosial itu para peserta atau para pendamping? Boten Bapak Ibu. Jadi untuk 5 finalis terbaik itu seluruhnya yang mengunggah memang panitia karena akan kami unggah di YouTube sekolah nggih, di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang ataupun di Instagram Matsa Surba. Jadi Bapak Ibu semuanya atau para finalis itu memang tugasnya nggih mengirim ke panitia mawon. Ngoten nggih. Jadi untuk 5 finalis, 5 video finalis itu nanti yang mengunggah ke kanal YouTube ataupun ke Instagram itu adalah panitia karena diunggah ke kanal YouTube MTS Surya Buana Malang dan diunggah ke Instagram Matsa Surba. Nanti apabila sudah kami unggah, linknya akan kami bagikan ke para pendamping. Ngoten nggih?
untuk pertanyaan yang ketiga. Baik, terima kasih Ibu Hurin atas penjelasannya. Untuk Bapak Ibu penanya pertama dan kedua sampun sesuai nggih jawabannya nggih Bapak Ibu? Nggih. Baik, kami lanjutkan ke pertanyaan ketiga terkait lomba tahfidz, apakah harus menghafal juz 30 semuanya? Monggo kepada Pak Hasan bisa menjawab. Oke, Bu Vika, terima kasih. Pertanyaannya, Bapak Ibu semuanya, izin kami menjawab pertanyaan tadi bahwasanya apakah harus menghafal juz 30 memang benar, harus juz 30 harus dihafalkan semuanya, nggih. Jadi dimohon anak-anak yang mengikuti lomba tahfidz juz 30 ini diantara syaratnya benar-benar sudah menghafal juz 30. Sekali lagi juz 30, bukan 30 surat, nggih, juz 30. Assalamualaikum. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah nanti dites ada 4 soal Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hurin, ada 4 soal yang ditanyakan. Oke. Nonton nggih. Jadi itu sedikit yang bisa kami jelaskan terkait pertanyaan tadi. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Vika. Baik, terima kasih Pak Hasan atas penjelasannya. Kami lanjutkan ke termin yang ketiga, yakni sesi tanya jawab dengan 3 penanya selanjutnya. Monggo kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, kemudian menyalakan mikrofonnya, nggih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu mau tanya, maaf ya tadi agak ketinggalan. Ini yang untuk lagu religi, itu apakah harus sesuai dengan lagu yang ditampilkan yang ini tadi, maksudnya yang tertera ini tadi, tema lagu itu tadi, karena dari beberapa hari yang lalu itu saya juga menunggu kabar untuk lagunya apa aja. Lah ternyata saya waktu itu menanyakan langsung dengan Bu siapa saya lupa, itu katanya tidak ada ketentuan judul lagu. Dan ini anak saya juga sudah latihan untuk lagu yang akan ditampilkan gitu. Gimana Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo kepada penanya kedua, kepada Bapak Ibu kami persilakan. Oke, kepada Ibu Rindi Haidar. Monggo kepada Ibu Rindi. Kami persilakan. Monggo bisa menyalakan mikrofonnya, nggih, Ibu. Oh ya, terima kasih. Saya mau tanya soal lomba adzan. Apakah dalam video itu harus memperkenalkan nama dulu, terus salam, dan apakah harus ada doa sesudah adzan dan iqomat? Itu aja. Ketentuannya lomba adzan itu aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rindi. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, monggo. Saya Bu, maaf saya ingin tanya satu kali lagi. Oke, baik Ibu. Begini Bu, ini masih berhubungan dengan buku yang ada di PDF. Saya hanya ingin klarifikasi aja Bu. Di situ tertera untuk mengambil videonya full body. Tapi tadi di penjelasan teknik. Ngapunten Ibu, terputus jaringannya nggih?
Ibu Ayuni. Ngapunten Ibu Ayuni. Sepertinya jaringannya terputus. Ya, Bu. Assalamualaikum. Tuh, Aisyah anak. Assalamualaikum. Baik, sepertinya Waalaikumsalam. Bu, saya mau tanya untuk lomba tadi, apakah ketika dipanggil namanya itu dia salah memperkenalkan diri atau langsung dikasih soal? Untuk yang lomba tahfiz nggih, Bu. Nggih. Nggih. Baik. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu nggih, Ibu. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak. Saya dari orang tua Muhammad Fadila mau tanya syarat untuk lomba adzan tadi karena terlambat masuk. Oke, monggo. Syarat untuk lomba azan. Oke. Baik, untuk pertanyaan 4 pertanyaan tadi kami tampung terlebih dahulu nggih Bapak Ibu untuk dijawab oleh penanggung jawab setiap cabang lomba. Assalamualaikum. Mau tanya? Nggih, ngapunten Ibu, kami tampung 4 pertanyaan terlebih dahulu nggih, nanti dilanjut di sesi tanya jawab yang ketiga. Nggih. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait dengan cabang lomba lagu religi akan dijawab oleh Bu Zidna. Monggo kepada Bu Zidna kami persilakan. Untuk pertanyaan pertama, lagu religi apakah harus sesuai dengan lagu yang ditampilkan dengan yang tertera? Karena beberapa hari lalu menunggu kabar lagunya apa saja dan tidak ada ketentuan judul lagunya. Oke. Monggo kepada Bu Zidna kami persilakan untuk menjawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari salah satu peserta, untuk lagu religi ini lagunya sudah ditentukan Ibu. Jadi memang sudah 5 lagu tersebut, tapi untuk durasinya itu yang tidak kami tentukan. Jadi tidak ada batasan waktu. Kalaupun lebih dari 7 menit, kalau tadi ada lomba lain, itu kan ada batasan waktu. Untuk lagu religi ini memang batasan waktunya
tidak kami batasi, tapi untuk pilihan lagu itu sudah tetap Ibu. Jadi ada 5 lagu yang sudah disebutkan oleh Oke, terima Bu Furin kasih. tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten, nggih. Terima kasih. Ketiga, terkait syarat untuk lomba azan dan apakah dalam lomba azan perlu memperkenalkan nama dulu lalu salam dan apakah ada doa setelah azan dan iqomah. Monggo dijawab oleh Pak Fatih. Kepada Pak Fatih kami persilakan. Ngapunten Bu Vika tadi masih ini. Apa bisa diulangi pertanyaannya Bu Vika? Ya. Oke. Baik Pak Fatih, untuk pertanyaan yang kedua tadi terkait lomba azan, apakah dalam lomba azan perlu memperkenalkan nama dulu, lalu salam, sama apakah ada doa setelah azan dan iqomah, dan syarat untuk Oh, yang itu kedosai. Monggo kepada Pak Fatih, kami persilakan. Terima kasih Bu Vika. Pertanyaan yang disampaikan pertama untuk lomba azan boleh memperkenalkan diri dulu sebelum azan. Kemudian setelah azan tidak ada ketentuan untuk membaca. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah di azannya itu. Jadi yang pertama boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian baru adzan, kemudian setelah adzan tidak perlu untuk membaca doa. Begitu Bu Vika? Jawaban yang kami sampaikan. Oke, baik. Kepada penanya sampun sesuai nggih jawabannya? Nggih Bu, sampun. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Fatih atas penjelasan yang telah dipaparkan. Sekarang kita sesi tanya jawab yang ketiga. Kami persilakan untuk 3 penanya selanjutnya. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Monggo kepada Bapak. Siapa duluan, Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lomba azannya itu apa? Masuknya itu gimana, Bu? Ngapunten Bapak, pertanyaannya tadi agak terputus sinyalnya. Monggo bisa diulang. Untuk masuknya di lomba dan pengirimannya itu loh, gimana caranya? Pakai link atau gimana? Oke, baik. Pertanyaannya kami tampung yakni Ibu Gandin. Bisa menyalakan mikrofonnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau menanyakan terkait dengan lagu religi. Itu apa namanya? Videonya itu direkam tanpa nggak pakai kaca seperti yang dai itu atau gimana? Oke. Terima kasih Ibu Gandin. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Monggo kepada penanya selanjutnya. Kepada Ibu Ayuni, kami persilakan. Iya Bu, sebenarnya tadi saya sudah tanya, tapi mungkin sinyalnya terputus, jadi tidak masuk pertanyaannya. Ini Bu, saya ingin klarifikasi aja. Yang di PDF itu, ketentuan umum tertulis pengambilan video full body. Tetapi ketika technical meeting yang barusan, itu disampaikan landscape. Kalau landscape kan tidak bisa full body ya Ibu. Kalau full body kan pengambilannya terlalu jauh.
kalau kita mengambil landscape. Jadi kami harus mengikuti yang landscape atau yang full body. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu untuk dijawab penanggung jawab setiap cabang lomba, nggih. Ya, Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, ngapunten untuk pertanyaan di sesi kedua terkait lomba tahfiz, apakah perlu salam perkenalan atau langsung menjawab soalnya? Tadi belum terjawab, nggih. Monggo kepada penanggung jawab lomba tahfiz, Pak Hasan, kami persilakan untuk menjawab, nggih. Bu Vika. Bu Novi. Mungkin Ustadz Hasan sedang ada di perjalanan atau yang ini. Mohon maaf membantu terima kasih, menjawab. Bu Vika. Mungkin diulangi lagi Bu pertanyaannya. Nggih, terkait dengan lomba tahfiz, apa perlu salam perkenalan terlebih dahulu atau langsung menjawab soalnya? Ngoten, Pak. Oh ya. Jadi untuk lomba tahfiz, Bapak Ibu semuanya, sehari sebelum lomba itu insya Allah kita akan memberikan nomor urut tampil ya, nomor serta sekaligus nanti guru bisa menulis nama penandanya yang mengikuti lomba tersebut, nomor tampil, kemudian nama dan seterusnya itu ya yang sudah dijelaskan tadi di Juknis. Kemudian untuk memperkenalkan diri, apakah memperkenalkan diri nama dan tidak perlu ya, tidak perlu, nanti kita akan memanggil nama peserta dan nomor urut peserta. Jadi tidak perlu memperkenalkan dirinya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Vika. Baik, terima kasih kepada Pak Hasan atas pemaparan yang telah disampaikan. Kita lanjutkan dengan termin yang ketiga. Monggo kepada panitia, kami persilakan untuk menjawab. Oh, nggih. Terima kasih Bu Vika. Tadi ada salah satu pendamping yang bertanya, link pengumpulan lomba adzan ini bagaimana? Ngoten nggih. Untuk link pengumpulannya, Bapak Ibu semuanya itu sudah kami cantumkan di deskripsi grup WA masing-masing lomba. Oke. Nah, sebelum membuka form itu, monggo Bapak Ibu mengunggah video yang sudah direkam, videonya para peserta itu ke Google Drive masing-masing. Nanti Google Drive-nya itu jenengan atur
agar bisa dilihat oleh orang yang mendapatkan link tersebut. Jadi tidak di privat. Baru link dari Google Drive itu dikumpulkan di Google Form yang ada di grup WA. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, insya Allah kami akan memberikan video tutorial untuk mengunggah ke Google Drive dan mengopi atau mendapatkan linknya. Oke, itu untuk pengumpulannya. Kemudian tadi dari Bu Ayuni mungkin apakah pengambilan gambarnya itu full body atau landscape? Ngapunten, untuk di PDF itu kan semuanya sudah tertulis bahwa pengambilan gambar itu formatnya landscape 720. Jadi harus landscape. Jadi apa ini namanya mendatar. Nah, apakah harus full body? Tidak harus full body, Bapak Ibu. Jadi yang penting adalah landscape dengan resolusi 720. Mungkin itu Bu Fika untuk yang link lomba adzan dan pengambilan video landscape atau full body. Terima kasih. Ngapunten Bu Fika, ini tadi saya melihat ada yang di chat Zoom ini ada yang bertanya dari TPQ SJ. Bu izin bertanya, apabila jumlah like dan view tinggi, maka dia otomatis pemenang sebagai juara favorit. Sedangkan pilihan Dewan Juri, dia juara 3 besar. Bagaimana Bu? Berarti menangnya 2 kali ya juaranya. Bapak Ibu, jadi misalnya saya sudah mendapatkan juara 2 berdasarkan berdasarkan penilaian dari Dewan Juri. Kemudian ternyata video saya juga mendapatkan like dan viewers terbanyak. Berarti saya itu mendapatkan juara 2 sekaligus juara favorit. Jadi tidak selalu juara favorit itu dimenangkan oleh peserta yang sudah mendapat juara 1, 2, 3. Jadi bisa saja satu anak mendapatkan 2 juara. Mungkin itu Bu Fika, terima kasih. Terima kasih Bu Hurin atas penyampaian jawaban. Kami lanjut ke sesi keempat, sesi tanya jawab selanjutnya. Mohon maaf, pertanyaan saya belum dijawab. Ngapunten Ibu, untuk Ibu Gandin terkait lagu religi Ibu Ya, lagu religi. Ngapunten. Untuk lagu religi apakah direkamnya seperti dai atau tidak? Monggo kepada penanggung jawab lagu religi kami persilakan. Untuk pertanyaan Ibu Gandin, monggo Bu Zidna bisa menjawab. Pangapunten, mohon maaf Bu Fika, bisa diulang kembali? Bu Zidna, untuk pertanyaan dari Ibu Gandin terkait lagu religi, apakah perekamannya seperti pada teknis dai atau tidak? Yang menggunakan kaca atau tidak menggunakan? Bu Fika, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung mawon Bu, langsung direkam mawon, jadi tidak perlu ada kaca atau pripun ngeten nggih. Ya senatural mungkin mawon. Jadi kalau misalkan anaknya mau tampil direkam, nanti langsung direkam mawon gitu. Oh iya. Bu Terima Zidna. kasih Bu Fika. Bu Zidna, mungkin satu lagi, ini boleh pakai mic atau enggak langsung atau pakai mic atau gimana? Boleh pakai mikrofon biasa atau mungkin mikrofon rekaman yang di clip on clip itu juga boleh Bu, monggo. Yang penting tidak ada lip sync, Oh iya, makasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Liling 1 mau bertanya,
apakah lomba puisi juga sama dengan lomba adzan, memperkenalkan namanya dan dari lembaga mana? Apakah sama seperti atau sama dengan lomba tahfidz yang tadi tanpa memperkenalkan identitasnya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Aisyah atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu, nggih. Untuk penanya selanjutnya, monggo kami persilakan. Nggih, kepada Bapak Abdurrahman. Iya Kami Bu, persilakan. saya mau tanya lagi nih. Kalau mau ganti ini cabang lomba, bisa nggak ya Bu ya? Terus kalau bisa gimana caranya? Matur nuwun. Nggih, sami-sami Bu, akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya nggih. Untuk penanya selanjutnya, monggo bisa raise hand dan menyampaikan nama terlebih dahulu dan bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Prima untuk mengenai lomba lagu religi. Untuk video itu secara landscape saat video, saat anak menyanyi secara landscape atau berdiri. Dan untuk kriterianya yang dinilai apa aja ya Bu? Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Prima. Tiga pertanyaan tadi akan kami tampung terlebih dahulu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk tiga pertanyaan tadi, monggo kami persilakan Bu Hurin untuk menjawab. Oke, Bapak Ibu tadi ada yang bertanya apabila ingin berganti, ngoten nggih, mengganti apa namanya, ganti lomba apakah bisa? Nggih, monggo. Monggo jenengan menghubungi PJ lomba masing-masing. PJ lomba itu sudah kami sertakan di juknis, nggih. Di juknis masing-masing lomba itu sudah ada juknisnya. Monggo jenengan konfirmasi ke para PJ lomba, misalnya awalnya mendaftarkan adzan, kemudian pindah ke lagu religi, monggo konfirmasi ke PJ adzan bahwa mengundurkan diri di lomba adzan, kemudian nanti jenengan langsung mendaftar lagi untuk di lomba lagu religi. Ngoten nggih. Kemudian yang kedua tadi ada yang bertanya juga apakah lagu religi ini pengambilan videonya landscape? Nggih, Bapak Ibu. Untuk semua cabang lomba kecuali tahfidz, untuk semua cabang lomba yang diharuskan mengirimkan video, pengambilan video harus berbentuk landscape. Dengan resolusi 720. Kemudian ketentuan aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai saat lomba religi, nggih ngapunten, tadi sudah kami jelaskan dan di PDF itu juga sudah ada aspek penilaian untuk lomba
lagu religi. Yang pertama adalah teknik vokal, improvisasi, penghayatan lagu, gerakan tubuh, dan kualitas tampilan video. Oke, itu untuk aspek yang dinilai lomba lagu religi. Oke, itu Bu Vika dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Oke, baik. Terima kasih Bu Hurin atas pemaparan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, tadi belum karena dijawab. oke, ngapunten. Ya, pertanyaannya yang lomba puisi apakah juga memperkenalkan dirinya dan lembaganya? Dan oh iya, saya belum masuk pendamping grup pendamping masing-masing di lomba puisi. Oke, ngapunten Ibu Aisyah. Untuk pertanyaan Ibu Aisyah, monggo kami persilakan Bu Hurin untuk menjawab. Oke, untuk lomba puisi nggih Bu, tidak perlu memperkenalkan nama karena kan nanti di videonya itu nama filenya sudah ada nama siswa dan lembaganya, ngoten nggih. Jadi langsung mawon, langsung pembacaan teks puisinya. Kemudian ini saya bacakan sekaligus yang ada di chat nggih Bu. Ada banyak yang bertanya, Bu, apakah ini nanti hasil TM-nya akan dibagikan? Nggih, Bapak Ibu, insya Allah ini sudah kami record meeting hari ini. Nanti akan kami bagikan lewat grup masing-masing, ngoten nggih untuk linknya. Kemudian ada yang bertanya juga mengenai lomba lagu religi, apakah harus dihafal atau boleh membaca? Kalau untuk lagu religi, harus dihafalkan, nggih, Bapak Ibu. Nggih, mungkin itu dari saya. Mengingatkan juga bahwa di grup chat Zoom ini ada link presensi yang sudah kami bagikan. Monggo Bapak Ibu pendamping bisa mengisi link presensi tersebut, nggih. Sudah, Bu Vika, monggo. Baik, terima kasih Ibu Hurin atas pemaparan jawaban. Insya Allah semua jawaban sampun terjawab nggih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena durasi technical meeting ini terbatas, maka termin pertanyaan kami akhiri sampai termin 4. Apabila masih ada yang ditanyakan, dapat bertanya melalui grup cabang lomba masing-masing. Oke, untuk Bapak Ibu yang belum masuk ke grupnya akan dikonfirmasi ulang oleh panitianya. Alhamdulillah sesi tanya jawab hari ini telah selesai dilaksanakan dan insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillah acara kita pada hari ini sudah terlaksana dengan lancar. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang tepat. Semoga kegiatan visi Masa Surba 2022 yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri acara hari ini dengan membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.